Nama Dr. Oki Pratama belakangan ini ramai dikait-kaitkan dengan kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Nikita Mirzani atas laporan Reza Gladys. Ia usai beredarnya sejumlah bukti chatting atau isi percakapan hingga rekaman suara di media sosial, Dr. Oki yang semula diam akhirnya membuat sederet gebrakan yang tak terduga. Mulai dari menggandeng pengacara Sunan Kalijaga, membantah tudingan jadi dalang permainan, hingga membeberkan sederet fakta yang semula tak pernah diungkap. Dan untuk mengetahui sederet gebrakan yang dibuat oleh Dr. Oki tersebut, maka inilah 5 gebrakan baru Dr. Oki usai dituding terlibat dalam kasus dugaan pemerasan. Versi Cumi Top 5. Dr. Oki tampaknya tak dapat tinggal diam lagi melihat isu liar yang berkeliaran di media maya. Ia usai dirinya dituding memiliki keterlibatan dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani, bahkan dituding jadi dalang permainan, Dr. Oki akhirnya menggandeng seorang pengacara yakni Sunan Kalijaga untuk dapat memberikan bantuan hukum untuk dirinya dalam menanggapi kasus panas tersebut. Sementara, menurut Sunan Kalijaga yang kini resmi menjadi tim kuasa hukum Dr. Oki, dirinya memutuskan untuk bersedia membantu Dr. Oki karena merasa Dr. Oki memiliki bukti serta kesaksian yang cukup kuat. Agenda hari ini saya mau menghadap Pak Direktur. Ya. Setelah tadi malam saya menandatangani kuasa dengan Dr. Oki, ya 2,5 jam. Dr. Oki saya wawancara terkait dengan apa sih peristiwa yang terjadi yang melibatkan Dr. Oki. Saya juga harus melihat dan mendengarkan alat bukti yang dimiliki oleh Dr. Oki, ya, sehingga saya mantap untuk menjadi kuasa hukumnya Dr. Oki karena saya sudah mempertanyakan beberapa pertanyaan selama 2,5 jam. Belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan bukti chatting atau percakapan Dr. Oki dengan para owner skincare, di mana dalam percakapan tersebut, Dr. Oki diduga menyarankan owner skincare tersebut untuk menutup mulut Nikita Mirzani dengan sejumlah uang. Namun, Dr. Oki yang merasa hal tersebut tak sesuai dengan fakta yang terjadi, akhirnya memberikan klarifikasi terkait itu semua. Ia melalui Sunan Kalijaga yang kini resmi menjadi tim kuasa hukumnya, Dr. Oki membantah tudingan keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan pemerasan tersebut. Dr. Oki mengungkapkan jika dirinya hanya berniat menjadi jembatan agar owner skincare tersebut dan Nikita Mirzani dapat membuat kesepakatan perdamaian. Jadi begini, Dr. Oki ini kan punya banyak teman, termasuk para dokter-dokter kecantikan yang juga memiliki skincare. Nah tentunya juga kita ketahui Dr. Oki ini kan kedekatannya dengan Nikita Mirzani, selain memang Nikita itu sebagai BA, brand ambassador, dan juga secara pertemanan mereka dekat. Nah sehingga ketika ada seseorang baik itu dokter ya atau pemilik skincare atau yang merasa dirinya mafia skincare itu ketakutan karena direview mungkin barangnya sama Nikita, maka dia atau orang-orang ini mencari siapa yang bisa berkomunikasi atau menjembatani mereka dengan Nikita Mirzani. Dokter sendiri, saya mengenal Dr. Oki itu dari tahun sekitar ada 5 tahun lalu ya. Saya tahu karakter beliau tuh orang baik. Beliau orang nggak enakan. Beliau tidak suka ribut. Beliau orang yang kepingin semuanya baik. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya dia sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani
Ya, jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Karena dibuktikan tadi malam, Bang, sampai keluar air mata sedikit ya. Saya tidak pernah menikmati atau menerima apapun atau meminta apapun dari orang-orang yang berseteru. Gitu loh. Jadi dia memang menjembatani. Jadi saya rasa Dr. Oki ini adalah seseorang yang baik tapi di tempat yang salah, di tempat orang yang sedang berseteru. Usai membantah terkait tudingan keterlibatan dalam kasus dugaan pemerasan yang terjadi, Dr. Oki dalam hal ini melalui Sunan Kalijaga juga membantah terkait tudingan jika dirinya mendapatkan sejumlah uang dugaan dari hasil pemerasan Nikita Mirzani. Ia secara keras, Sunan Kalijaga menyatakan jika kliennya tidak sama sekali kecipratan uang yang dimaksud. Hal tersebut pun turut diungkapkan dengan bukti yang menguatkan jika Dr. Oki tidak akan melakukan hal tersebut. Menurut Dr. Oki melalui Sunan Kalijaga, ia memiliki sekitar 70 outlet perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan dan bisnis lainnya. Sehingga dengan uang yang berkecukupan tersebut, Kayal menurutnya jika ia sengaja memeras seseorang hanya demi mendapatkan uang. Itu tadi malam sudah saya pastikan, dia juga sampai demi Allah demi Tuhan, dia menyatakan, Bang, tidak ada 1 rupiah pun yang saya terima dari apapun ya persoalan hukum saat ini. Bang, saya punya 70 outlet klinik kecantikan, Bang. Saya sudah lebih dari cukup, Bang. Ya, ini saya kutip pernyataan dari Dr. Oki. Saya lebih dari cukup punya uang daripada saya harus ambil uang dari hasil begitu-begitu. Demi Allah, Bang, saya hanya menjembatani, menyambungkan mereka untuk bersilaturahmi, untuk berdamai. Usai menggandeng pengacara Sunan Kalijaga, Dr. Oki juga ternyata diam-diam berencana untuk melaporkan para penyebar hoaks ke polisi. Meski hal tersebut belum dapat dipastikan kapan dilakukan, menurut Sunan Kalijaga yang merupakan tim kuasa hukumnya, mereka telah memantau beberapa akun yang menyebarkan hoaks terkait Dr. Oki. Ya, jadi yang pasti saat ini saya selaku kuasa hukumnya Dr. Oki sedang mencermati, mengamati apa yang kalian akan bikin ke depan. Ya, kita mau fokus aja ibadah di bulan suci Ramadan. Nanti mungkin saya gaspolnya setelah Lebaran. Sunan Kalijaga, tim kuasa hukum Dr. Oki, secara tegas menghimbau kubu lawannya untuk tidak memaksakan kasus yang ada. Ia, sebagaimana diketahui, dalam kasus dugaan pemerasan tersebut telah ditetapkan 2 tersangka, yakni Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syaputra. Namun, pihak mereka masih terus mendesak kepolisian untuk menambah tersangka, termasuk mereka menyuarakan agar Dr. Oki ditetapkan menjadi tersangka juga. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat Sunan Kalijaga menghimbau kubu sebelah untuk mengikuti saja proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saya ingin menghimbau, para penasehat hukum, ya, rekan sejawat saya yang saya lihat hampir setiap hari di bulan suci Ramadan ini, ya, fokusnya hanya terlihat emosi kepada pihak penyidik. Karena kenapa cuma Nikita sama Mail yang ditangkap? Ya, masih terlihat kepingin ya klien saya Dr. Oki atau kepingin dokter yang lain atau orang-orang lain ikut masuk. Ya, ikut masuk ditahan. Cobalah gitu loh. Di bulan suci Ramadan ini kita agak sedikit menurunkan emosi, ya. Jangan kalian dijadikan alat pemuas oleh klien-klien kalian. Mail sudah masuk, Nikita sudah masuk, kliennya belum puas, maka wah ini harus Dr. Oki masuk. Jangan. Kita sama-sama. Sekarang saya mau tanya. Ya. Dengan mengeluarkan uang 4 miliar, dengan merekam sehingga adanya rekaman. Pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang?
Kalian tahu nggak kalau merekam-rekam orang tanpa hak, tanpa izin, dan kalian itu bukan institusi, ya, bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan pihak kepolisian atau pihak-pihak instansi yang berwenang, itu kalian juga ada pasalnya loh. Ya, ingat gitu loh. Jadi tolonglah, sekali lagi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Keinginan kalian kan sudah harusnya saya juga apresiasi lah gitu ya. Para senior saya di sebelah sana itu berhasil. Se-Indonesia, mungkin sedunia tahu bahwa orang yang dianggap kebal hukum seperti Nikita Mirzani sudah kalian bisa masukin gitu loh. Ya. Jadi mau apa lagi? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.